Di tengah belantara, angin pegunungan berputar liar. Sebuah rombongan kecil, dipimpin oleh seorang lelaki bernama Arya, memaksa diri menembus senja yang remang. Langit yang seharusnya masih terang, kini menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam pekat menggantung rendah, seolah hendak menekan napas setiap orang yang berjalan di bawahnya, menimpakan beban berat di pundak mereka. Arya dengan jubah basah oleh embun dan debu, berjalan paling depan. Langkahnya mantap, matanya tajam menatap jalan setapak yang samar. Ia tahu betul, tidak ada jalan untuk kembali. Jika malah menutup jalan sebelum mereka mencapai pos perbatasan, semua pengorbanan yang telah mereka lakukan akan menjadi sia-sia belaka. Kita terus maju, katanya dengan suara tegas yang membelah keheningan. Apapun yang terjadi, kata-kata itu bukan sekadar perintah, melainkan sebuah sumpah yang mengikat mereka semua. Namun, seolah alam semesta ingin menguji keteguhan mereka. Badai pun pecah, hujan deras menerangi wajah-wajah pucat. Kuda-kuda meringkik gelisah. Langkah mereka yang tadinya teratur, kini menjadi kacau balau di tengah lumpur dan kegelapan. Dalam kekacauan itulah, malapetaka datang. Mereka disergap dari balik pepohonan. Bayangan-bayangan bergerak cepat tanpa suara. Barang-barang berharga dirampas dalam sekejap, dan yang lebih buruk, Arya ditangkap. Perlawanannya sil-sial di hadapan jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Harapan rombongan itu padam seketika. Kabar penangkapan Arya menyebar secepat api di padang kering, akhirnya sampai ke telinga Adipati Pranata, penguasa tiran di wilayah utara. Bagi Adipati, nama Arya bukan sekadar nama seorang pelarian biasa. Arya adalah simbol perlawanan yang mulai tumbuh di antara rakyat. Ia membawa percikan harapan bagi yang tertindas, namun juga menjadi ancaman langsung bagi kekuasaan Adipati yang absolut. Di singgasananya yang dingin, Adipati Pranata mengeluarkan perintah tanpa ragu. Tangkap dia, hidup atau mati. Suaranya menggema di aula istana, penuh dengan kebencian. Pasukan terbaiknya dikerahkan, menyisir setiap jengkal tanah. Namun, takdir seringkali memiliki jalannya sendiri yang misterius. Dalam perjalanan sebagai tawanan, Arya berhasil melarikan diri dalam sebuah kecelakaan yang tak terduga. Terluka dan sendirian, ia tersesat di hutan belantara. Kakinya membawanya berjalan tanpa arah, hingga ia tiba di sebuah tempat yang bahkan tak pernah tercatat di peta manapun. Sebuah lembah tersembunyi yang damai, dikenal sebagai Lembah Purnama. Lembah itu adalah sebuah surga yang terisolasi, dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan hutan pinus yang rapat. Dunia luar seolah tak pernah ada. Lembah Purnama sunyi, hanya suara angin dan gemericik air sungai yang terdengar. Orang-orang yang tinggal di sana hidup dalam kesederhanaan. Mereka tidak pernah bertanya tentang masa lalu seseorang. Dipimpin oleh seorang lelaki tua bijaksana bernama Pak Mahesa. Mereka hanya mengenal satu hukum tak tertulis. Siapapun yang masuk ke lembah ini akan dilindungi. Namun, perlindungan itu datang dengan satu syarat. Tak seorang pun boleh menyeret bahaya dari dunia luar ke dalam kedamaian mereka. Arya, dengan luka di tubuh dan hatinya, diterima sebagai orang asing yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang bertanya siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Mereka merawat lukanya, memberinya makan, dan memberinya tempat berteduh. Untuk pertama kalinya, setelah bertahan-tahan hidup dalam pelarian dan pertempuran, Arya merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia melihat anak-anak kecil berlari di padang rumput tanpa rasa takut. Para perempuan menanak nasi di dapur umum tanpa cemas akan hari esok. Kehidupan di Lembah Purnama adalah antitesis dari dunia yang ia kenal. Di sanalah, di tengah ketenangan itu, ia bertemu Ratna, seorang perempuan pendiam dengan sepasang mata yang memancarkan ketegaran luar biasa. Di balik senyumnya yang tipis dan hangat, Arya melihat sebuah luka yang serupa dengan miliknya, sebuah kehilangan mendalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Mereka tidak banyak bicara, namun dalam keheningan, mereka menemukan pemahaman. Sebuah ikatan perlahan terbentuk, dijalin dari rasa sakit yang sama dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Arya mulai berpikir, mungkin inilah tempatnya. Mungkin ia bisa meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru di sini. Namun, kedamaian seringkali rapuh dan tidak pernah abadi. Seperti yang selalu terjadi dalam hidup Arya, masalah menemukannya. Jejak pelariannya akhirnya tercium oleh para prajurit Adipati Pranata. Suatu pagi, bayangan-bayangan gelap itu muncul di gerbang lembah. Pasukan bersenjata lengkap, dipimpin oleh seorang komandan yang kejam, berdiri angkuh. Mereka datang dengan satu tuntutan, serahkan Arya. Jika tidak, Lembah Purnama beserta seluruh isinya akan dihancurkan, di bumi hanguskan hingga tak bersisa.
Ancaman itu membuat seluruh lembah gemetar. Orang-orang berkumpul di lapangan tengah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Di tengah kerumunan itu, Pak Mahesa melangkah maju. Tubuhnya mungkin sudah tua dan bungkuk, namun suaranya bergetar dengan kekuatan yang teguh. Ia berdiri di hadapan komandan pasukan tanpa rasa takut. "Kami tidak menyerahkan siapapun," katanya lantang. "Di sini semua orang adalah keluarga." Penolakan itu adalah percikan yang menyulut api. Tanpa basa-basi, pasukan Adipati mulai bergerak. Api dengan cepat menyala, melahap rumi-rama kayu yang tadinya penuh tawa. Teriakan ketakutan dan kesakitan memenuhi udara, menggantikan nyanyian burung dan suara angin. Lembah yang tadinya damai kini berubah menjadi neraka. Arya berlutut di tanah, menyaksikan semua kehancuran itu dengan hati yang remuk redam. Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang. "Ini salahku," bisiknya pada angin yang membawa asap. "Aku yang membawa bencana ini ke sini." Namun, di tengah keputusasaan-Nya, ia merasakan sebuah tangan di bahunya. Orang-orang lembah Purnama, para petani, pengrajin, dan ibu-ibu yang tadinya hidup damai, kini berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan tekad yang membara. "Jika kami harus memilih antara menyerahkanmu atau melawan," kata Pak Mahesa. Suaranya kini sekeras baja. "Kami memilih untuk melawan." Malam itu, keputusasaan berubah menjadi keberanian. Mereka tidak akan menjadi korban pasif. Mereka akan berjuang untuk rumah mereka, untuk keluarga mereka. Malam itu juga, di bawah cahaya bulan yang redup tertutup asap, mereka menyusun rencana. Bukan lagi rencana untuk sekadar bertahan, tetapi sebuah rencana nekat untuk mengakhiri tirani ini untuk selamanya. Mereka akan menyerang balik, membawa pertempuran langsung ke jantung kekuasaan Adipati Pranata. Sebelum fajar menyingsing, saat kabut masih tebal menyelimuti lembah, Ratna menghampiri Arya. Ia berdiri di hadapannya, tatapannya lekat. "Jika kau pergi," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar, "kembalilah. Jika tidak, biarlah lembah ini dan semua orang tahu bahwa pengorbanan kita semua bermakna." Arya menggenggam tangan Ratna yang dingin. Tidak ada janji yang terucap, hanya keheningan yang syarat akan pemahaman dan perpisahan yang mungkin abadi. Serangan dilakukan saat kabut tebal turun dari pegunungan, menjadi selubung bagi para pejuang lembah Purnama. Perlawanan kecil yang dipimpin oleh Arya dan para penduduk lembah itu secara mengejutkan berhasil mengguncang pusat kekuasaan Adipati. Api pembalasan, teriakan perang, dan keberanian yang lahir dari keputusasaan menyatu dalam satu malam yang panjang dan berdarah. Arya berhasil menembus benteng dan menghadapi Adipati Pranata langsung di aula batunya yang megah. "Kau bisa membunuhku," kata Arya. Napasnya tersengal. Pedang di tangannya bergetar. "Tapi kau tidak akan pernah bisa mematikan harapan yang telah kau nyalakan." Pertempuran sengit pun terjadi, satu lawan satu, antara simbol perlawanan dan simbol tirani. Pertempuran itu berakhir saat sinar matahari pertama terbit, menembus jendela-jendela aula. Kekuasaan Adipati Pranata runtuh bersamaan dengan tubuhnya yang jatuh ke lantai batu. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Banyak yang gugur dalam pertempuran malam itu. Tidak semua pejuang dari lembah bisa kembali. 3 bulan kemudian, berita tentang perlawanan heroik dari sebuah lembah kecil yang tak dikenal menyebar ke seluruh negeri. Api kecil yang dinyalakan di lembah Purnama telah menjalar, menjadi cahaya besar yang membakar semangat perlawanan di mana-mana. Tirani mulai goyah di seluruh penjuru negeri. Kembali di lembah, Ratna sering berdiri di pintu masuk. Matanya memandang jauh ke jalan setapak yang dahulu dilewati Arya. Ia tidak tahu apakah lelaki itu masih hidup atau gugur dalam pertempuran terakhir. Tidak ada kabar yang sampai padanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu satu hal yang pasti. Lembah Purnama tak akan pernah lagi bersembunyi dalam ketakutan. Mereka telah menunjukkan pada dunia arti dari keberanian dan pengorbanan mereka. Pengorbanan Arya, Pak Mahesa, dan semua yang telah gugur tidak akan pernah sia-sia.